Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Epi Lupita. Jadi seperti biasa kali ini aku mau ngebuat alur cerita plus review dari film India lagi yang berjudul Bulbul tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Anvit Dutt Gupta, diproduksi Anushka Sharma oleh Clean Slate Films dan dibintangi oleh Tipri Dimri, Apinas Tiwari, Pauli Dam, dan Rahul Base. Film ini rilis pada tanggal 24 Juni 2020. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berteman dengan teman sebayanya yang ia senangi. Namun, anak perempuan kecil ini tidak tahu kalau ia akan dinikahkan dengan keluarga bangsawan yang kaya raya. Tak disangka, ia malah dinikahkan dengan kakak laki-laki temannya yang mukanya tampak seram dan lebih cocok menjadi ayahnya ketimbang suaminya, serta menceritakan teror seorang penyihir yang membunuh beberapa pria di sana. Penasaran dengan kisahnya? Silakan kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali oleh pesta pernikahan. Nampak ada 3 kakak beradik di sana, yaitu Indranil, Satya, dan Mahendra. Indranil adalah kakak tertua dari 3 saudara tersebut, sedangkan Mahendra adalah anak kedua dari saudara tersebut. Mahendra adalah saudara kembar dari Indranil, namun ia memiliki kelainan mental, sehingga ia tak bisa berperilaku layaknya umurnya. Di sana ada juga istri Mahendra yang bernama Binodini. Dan ada seorang gadis kecil yang sedang memanjat pohon bernama Bulbul. Rupanya Bulbul ini akan dinikahkan dengan Indranil, karena pada saat itu pernikahan anak kecil masih lumrah dilakukan. Keluarga Indranil adalah keluarga bangsawan yang sangat kaya raya, sehingga orang tua mana yang akan menolak putrinya jika dinikahkan walaupun putrinya masih sangat kecil. Di perjalanan menuju kediaman Indranil, Bulbul terbangun dan sempat Binodini memarahinya. Binodini ini merasa cemburu kepada Bulbul karena ia menyukai Indranil, walaupun ia sudah bersuami. Dan di perjalanan pulang, Satya menceritakan kisah penyihir kaki terpelintir yang tinggal di hutan. Penyihir itu suka memakan manusia, lalu sampailah Bulbul di rumah barunya. Di sana Mahendra sempat ingin mengganggunya. Untungnya diketahui oleh Indranil dan Indranil menyuruh Binodini untuk membawanya. Bulbul kecil mengira kalau Satya adalah suaminya, dan saat itu ia belum mengerti perbedaan antara adik ipar dan suami. 20 tahun kemudian, Satya dewasa telah pulang dari studinya di London. Ia meminta kusir untuk memelankan delmannya. Lalu kusir tersebut mengatakan kalau ia takut karena di hutan itu tempat tinggalnya penyihir. Lalu Satya hanya menertawakannya. Saat kusir berhenti dan membuang air kecil, tampak sosok berambut panjang muncul dari pohon ke hadapan Satya yang sedang terlelap. Saat Satya membuka mata, sosok itu tiba-tiba lenyap dan Satya tak sempat melihatnya. Akhirnya Satya tiba di rumah dengan selamat dan langsung tidur beristirahat. Keesokan paginya, ia menemui Bulbul dan nampak Bulbul sudah menjadi nyonya besar di rumah itu. Scene berlanjut di masa lalu, saat Bulbul dan Satya sedang bermain petak umpet dan bercerita tentang penyihir kaki terpelintir. Tiba-tiba pintu kamar mereka dibuka oleh seseorang, dan mereka berteriak. Kemudian scene berlanjut lagi ke masa kini. Di sini Bulbul mengatakan kalau Satya tidak pulang selama 5 tahun. Lalu Satya mengatakan kalau sebenarnya ia ingin pulang,
saat Mahendra meninggal dan dia mengirimi surat kepada Indranil, namun tak kunjung mendapat balasan. Kemudian Satya bertanya kenapa Indranil pergi dari rumah, namun Bulbul tampak tak ingin menjawabnya dan mengalihkan topik untuk mengunjungi Binodini dengan kehidupan jandanya. Kemudian mereka pun pergi menemui Binodini yang tinggal di tempat perkumpulan para janda, khas dengan rambut botak dan pakaian putih. Dia menceritakan saat dia sedang khusyuk berdoa. Setelah itu ia mendapati suaminya meninggal dengan gigitan di lehernya. Lalu ia pun langsung meratap untuk suaminya. Kemudian ia percaya yang membunuh suaminya adalah penyihir, itu karena ia menemukan jejak kaki terpelintir di kamarnya. Namun Bulbul mengatakan kalau Mahendra meninggal karena demam, lalu merentawakan asumsi Binodini. Dan Satya percaya kalau itu bukanlah penyihir, namun binatang buas yang membunuhnya. Di perjalanan pulang, Bulbul mengingat masa lalu. Ternyata yang membuka pintu kamar adalah Binodini yang menyuruh Bulbul untuk menemui Indranil karena Indranil memerlukannya. वही तो बुलाना तो हमें चाहिए. Scene berlanjut ke masa kini lagi. Satya mengatakan kalau dia ingin memburu binatang yang meresahkan itu, dan Bulbul meminta Satya agar menangkap penyihir dan memajangnya agar Binodini puas dengan nada bercanda. Malam hari pun tiba. Satya menyiapkan senjatanya. Sebelum berburu, ia menemui Bulbul terlebih dahulu. Di sana ia melihat seorang pria yang memijat kaki Bulbul bernama Dr. Sudip. Tampak hubungan Dr. Sudip dan Bulbul sangat dekat. Hal itu membuat Satya kesal karena kakak ipar kesayangannya dekat dengan pria lain. Setelah Dr. Sudip pergi, Bulbul meminta Satya pergi juga agar tak terlambat untuk berburu. पर्दा भी नहीं किया आपने. जाओ. Scene berlanjut saat salah satu tim berburu Satya ditangkap sesosok di awal film tadi. Dr. Sudip yang rumahnya dekat hutan mendengar teriakan itu. Ia pun sempat melihat penyihir itu. Lalu ia bergabung bersama tim Satya dan menemukan orang tersebut sudah meninggal dengan keadaan digantung dan dengan gigitan di leher juga. Satya sempat bertanya pada Dr. Sudip apakah ia pernah melihat pelakunya. Namun Dr. Sudip menjawab ia tak pernah melihat atau mendengar baik orang atau manusia. Keesokan harinya Satya bertemu dengan Bulbul dan mengatakan kejadian tadi malam. Lalu datanglah Binodini ikut dalam pembicaraan mereka. Ternyata Satya yang memintanya datang untuk peringatan hari kematian Mahendra. Di sana Binodini mengatakan kalau Bulbul hanya seorang nyonya rumah dan bukan tuan rumah. Dia seharusnya tidak menangani semua urusan rumah. Lalu Bulbul membalasnya dengan mengingatkan kalau Binodini hanyalah seorang janda. शायद इस रंग की वजह से रंग ही ऐसा पहना है आपने. स्लेटी रंग आप पे अच्छा नहीं लगता. अब सबकी आपके जैसी किस्मत कहाँ दीदी, जो ऐसे बेरंगी सादे कपड़ों में भी अच्छी लगती हो. Scene berlanjut ke masa lalu, tepatnya 5 tahun yang lalu sebelum Satya pergi ke London. Di sana Binodini menyuruh Bulbul yang masih polos untuk memakai perhiasan baru. Namun Bulbul tidak mau dan tidak peduli dengan kata-kata orang tentangnya. Dan memilih menemui Satya di bawah. Semoga cinta kita akan abadi. Scene berlanjut ke masa depan, yaitu masa kini lagi. Di sana Satya ada di tempat berduka korban kedua. Dan korban pertama tadi itu kan Mahendra. Kemudian Satya pergi ke TKP dan mengamati apa yang ada di sana. Dan dia menemukan bekas telapak tangan di sebuah tiang. Dan dia mencurigai Dr. Sudip karena Dr. Sudip berbeda dengan rombongannya dan ada di situ juga tadi malam. Lalu dia bertanya pada Binodini tentang Dr. Sudip
Dan Binodini mengatakan kalau Bulbul dan Dr. Sudip sudah dekat sejak Indranil pergi meninggalkan rumah. Tiba-tiba datanglah Bulbul. Setelah Satya pergi, Binodini mengatakan kalau Satya bertanya tentang Dr. Sudip. Dan Binodini tak akan mengatakan hal yang akan membuat masalah. Lalu Bulbul pun kembali mengingat masa lalu. Saat itu mereka sedang piknik dan tampak Binodini cemburu saat Indranil sangat dekat dengan Bulbul. Lalu Binodini mengatakan ada lamaran untuk Satya dan mereka akan menikahkannya. Nampak wajah Bulbul mendadak murung mendengar Satya akan dinikahkan. छोटी बहू आपको कैसा लगता है? Kemudian Satya dan Bulbul bertemu di rumah dekat hutan. Bulbul mengatakan kalau Satya akan menikah. Namun Satya tak mau dan akan membujuk kakaknya agar tidak jadi menikahkannya. Scene berlanjut saat Binodini menghasut Indranil kalau Satya dan Bulbul akan berselingkuh jika mereka tidak dipisahkan dengan segera, mengingat usia mereka yang seumuran. Kemudian Satya menemui Indranil dan berhasil membujuknya agar tak dinikahkan. Namun Indranil meminta Satya untuk melanjutkan studi hukumnya di London. Satya pun senang mendengar hal itu. Namun Bulbul sangat gelisah akan kepergian Satya yang 3 bulan lagi. Kemudian mereka bertemu dan Satya memberikan sebuah buku yang berisi karangan mereka. Ternyata kedekatan Satya dan Bulbul hanya sebatas untuk membuat cerita saja, tidak lebih. Saat itu Bulbul sangat khawatir apabila cerita mereka tidak selesai dan takut kalau ia menulis sendirian di rumah dekat rumah hutan itu. Pertemuan mereka pun dilihat oleh Indranil. Setelah Bulbul ke kamarnya, di sana ada Indranil yang mengatakan akan pergi ke Kolkata beberapa hari, mengajak Satya untuk menandatangani dokumen perjalanannya. Sejak saat itu, Bulbul menunggu mereka berhari-hari. Setelah Indranil kembali, Bulbul tak menemui Satya dan Indranil berkata kalau Satya sudah berangkat ke London. Ternyata Indranil menipu Bulbul di malam itu. Dia membawa Satya tak hanya untuk menandatangani dokumen, tetapi sekaligus berangkat ke London. Setelah mendapat berita itu, Bulbul sedih dan membakar buku karangan mereka. Dan untuk menyelesaikannya tidak mungkin karena Satya sudah pergi. Dan di malam itu juga Binodini mengatakan kepada Indranil kalau Bulbul sangat sakit hati karena kepergian orang yang dia sayang, yaitu Satya. Kemudian Indranil ke kamar Bulbul untuk menghiburnya. Namun dilihatnya Bulbul sudah tidak ada di ranjang. Dan dia menemukan kertas berisi nama Bulbul dan Satya. Lalu Indranil menyangka kalau Satya dan Bulbul benar-benar selingkuh. Padahal itu hanyalah buku karangan mereka. Kemudian dengan penuh emosi, Indranil pun memukul pergelangan kaki Bulbul hingga Bulbul tak bisa berjalan. Scene berlanjut saat datang Dr. Sudip mengobati Bulbul dan Indranil pergi untuk meninggalkan rumah untuk menenangkan diri. Scene berlanjut saat Bulbul bangun dari tidurnya dan mimpinya persis kejadian saat dia disiksa suaminya. Bulbul merasa sangat kesakitan dengan kakinya yang terluka parah. Scene berlanjut di masa kini. Di sana ada seorang kakek yang meninggal di dalam bathtub dan ya, itu adalah korban ketiga dari si penyihir. Scene berlanjut saat Dr. Sudip dan Bulbul sedang berbincang berdua. Tak sengaja Satya melihat mereka. Setelah Dr. Sudip pergi, lalu Satya menemui Bulbul dan mengatakan kalau keluarganya bisa mengusir Bulbul jika Bulbul terus berduaan dengan Dr. Sudip. Padahal Satya hanya cemburu saja dan takut jika Dr. Sudip yang memanfaatkan Bulbul dan menyuruh Bulbul untuk insaf. Lalu Bulbul hanya menertawakan bacotan Satya dan mengatakan kalau Satya dan kedua kakaknya sama saja. Scene berlanjut ke masa lalu. Di sana ada Bulbul yang terbaring lemah diajak Mahendra untuk bermain. Namun yang dilakukan Mahendra kali ini sangatlah bejat. Ia merogol Bulbul. Bulbul pun hanya bisa pasrah karena ia pun tak bisa apa-apa dengan kondisinya. Kemudian Mahendra pun berlari ke kamarnya. Tiba-tiba bulan berubah menjadi warna merah. Dan tiba-tiba Bulbul bisa bangkit duduk sendiri, seperti sihir.
Padahal sebelumnya untuk bergerak pun ia tak mampu. Ia berteriak. Bonidini pun mendengar teriakan itu. Keesokan paginya, Bonidini membersihkan Bulbul dan mengetahui tentang perbuatan Mahendra. Namun ia meminta Bulbul agar tetap diam dan merahasiakannya. Sebagai imbalan mereka hidup nyaman, memakai perhiasan emas dan sutra. Lalu datang Dokter Sudip. Dia sangat terkejut kenapa kaki Bulbul malah semakin parah dan melihat kalau Bulbul habis dirogol. Sejak saat itulah hubungan mereka sangat dekat. Scene berlanjut saat Binodini dan Bulbul pergi berdoa untuk kematian Mahendra. Ini di masa sekarang ya. Ada seorang bocil mengatakan kalau ayahnya sudah mendorong ibunya untuk bunuh diri karena ayahnya memiliki istri baru lagi. Dan selama ini Bulbul yang menggantikan tugas suaminya untuk mengatasi keluhan warga desa karena Indranil adalah kepala desa di sana. Saat itu juga Satya membawa Dokter Sudip untuk dihukum atas tuduhan pembunuhan karena Dokter Sudip yang ia curigai. Scene berlanjut saat Bulbul diperlihatkan mayat ibu bocil tersebut. Di sisi lain, saat Satya dan Dokter Sudip di perjalanan, kusir mereka dibunuh oleh penyihir tersebut dan ternyata kusir itu adalah ayah bocil tadi. Kemudian Satya pun sempat melihat sosok penyihir itu dan menembaknya. Saat Dokter Sudip keluar dari delman, ia pun melihat Bulbul sudah di depannya dengan tembakan di perutnya. Dan diperlihatkan kaki Bulbul terpelintir. Ternyata penyihir yang menjadi teror di desa tersebut adalah Bulbul sendiri. Karena pada saat proses penyembuhan kaki Bulbul selalu terpelintir sendiri. Saat Satya datang, Bulbul langsung menghilang dan Satya ingin membakar hutan itu dan membunuh penyihir. Pada saat itu Satya belum tahu kalau penyihir itu adalah Bulbul. Namun Dokter Sudip berusaha untuk menghentikan Satya sebisa mungkin. Akan tetapi tidak berhasil dan percikan api membakar daun-daun kering di hutan tersebut dan menjalar menjadi besar. Bulbul berusaha menyelamatkan diri saat dia terpeleset. Dokter Sudip mendengar dan memanggilnya Nyonya. Dan terdengar oleh Satya. Barulah Satya menyadari kalau penyihir itu adalah Bulbul dan mengetahui alasan kedekatan Bulbul dan Dokter Sudip. Lalu Bulbul pun mengingat masa kecilnya dan perlahan habis dimakan api. Dan untuk seorang kakek yang meninggal di Betap tadi, Bulbul bunuh karena dia seorang pedofil yang mencoba merogol bocil di sana. Dan untuk korban kedua di tim berburu Satya, ia bunuh karena pria tersebut telah melakukan KDRT dan dia berbohong kalau istrinya itu jatuh dari tangga. Intinya Bulbul membunuh pria yang jahat dan berdosa di sana. Scene berlanjut 1 tahun kemudian. Satya pergi meninggalkan desa itu dan menyesali perbuatannya, yang sama saja dengan kakak-kakaknya yang menyakiti Bulbul. Kemudian datanglah Indranil dan kesal melihat keadaan rumahnya yang tak terurus. Di saat ia tidur, ada suara yang memanggil-manggilnya, dan ternyata itu adalah hantu Bulbul yang siap menggentayanginya. Film pun tamat. Menurut aku film ini cukup bagus bagi kalian yang suka dengan film bergenre horor, walaupun jatuhnya film ini ke supranatural atau misteri, tapi masih layak ditonton juga ya. Film ini mendapatkan rating sebesar 6,5 dari 10 dari IMDb. Di film ini kita dapat melihat tradisi yang sangat kental seperti pernikahan anak, serta pikiran masyarakat di film ini masih sangat kolot karena percaya pada takhayul, dan hanya Satya yang tidak percaya karena ia menjalani pendidikan di luar negeri. Dan kesimpulan yang dapat aku ambil dari film ini adalah jangan dengan mentah-mentah mempercayai omongan orang lain. Carilah terlebih dahulu fakta-faktanya dan jangan main hakim sendiri. Jujur sih aku sedih banget pas ngelihat Bulbul diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh Indranil dan Mahendra. Dan ternyata si Satya pun ikut-ikutan juga menyakiti Bulbul.
Tetapi yang sangat disayangkan dari film ini adalah alurnya yang maju mundur dan berbelit-belit sehingga susah dipahami kalau hanya nonton sekali. Dan aku pribadi butuh waktu sebanyak 4 kali tonton buat memahami alur ceritanya. Serta di akhir film beneran absurd banget karena hantu bulbul tiba-tiba muncul. Buat apa coba? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi secara keseluruhan film ini bagus kok buat ditonton. Oke, jadi sekian itu saja alur cerita plus review dari film Bulbul kali ini, dan terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian mau request dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.